Ada keajaiban saat kita di sel. Sekalipun kita adalah warga binaan, tidak tahu hukuman berapa lama, tidak penting. Berjalan bersama Tuhan itu indah. Asal Tuhan di pihakku, aku lebih dari pemenang. Amin. Saudara, Tuhan adalah kebutuhan utama Bapak Ibu semua dan saya. Tidak ada yang lain. Ini bukan hanya bagi warga binaan di sini. Semua kawan-kawan yang dari luar, saudara datang di sini termasuk pegawai lapas. Saudara biar tidak ada di sini. Tapi kalau saudara hati kotor, Anda orang lebih menderita, orang lebih sial, orang lebih malang dibanding mereka yang ada di dalam, tapi hatinya bersih. Jadi kesimpulannya apa? Mau di luar, mau di dalam, siapapun kita, jagalah hatimu baik-baik. Puji Tuhan, salam. Saya bersyukur ada lagi di lapas ini untuk menyampaikan firman Allah. Ini sudah sering kali saya khotbah di sini. Jadi kalau yang lama berarti sudah kenal. Kalau belum kenal mungkin saudara baru. Tapi kalau yang lama kita sudah saling tahu. Bapak Ibu terkasih, pada saat ini saya akan menyoroti satu ayat di dalam ucapan bahagia yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Itu ada banyak ucapan bahagia di sana. Salah satunya yang saya mau bahas adalah ayat 8. Minta maaf suara saya agak terganggu karena ini tiap hari berkhotbah. Tadi kami doa pagi, lalu lanjut pelayanan ke sini, jadi suara saya agak bermasalah. Tapi saya harap sound system bisa menolong, ya. Matius pasal 5 ayat 8. Kalau Bapak Ibu terkasih, terkhususnya warga binaan di tempat ini, kalau sudah menemukannya, mari kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat ini pendek, saudara-saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Atau kebahagiaan akan datang kalau hati kita suci. Bahagia di sini sebenarnya terjemahan lebih tepat menurut teks bahasa Inggris. Dia pakai kata blessed. Artinya lebih tepat diterjemahkan diberkatilah. Bagaimana caranya menurut Kristus supaya kita diberkati, supaya kita bahagia? Yaitu, tunggu, ini bunyi apa? Pas kecil loh kakak. Setel bye-bye supaya jangan ya. Bagaimana caranya supaya berbahagia atau diberkati? Harus suci hati. Lalu ini ayat bilang begini, kalau suci hati, orang itu akan melihat Tuhan. Pengertian melihat Tuhan itu bukan melihat secara kasat mata, ya. Seperti kalau di Timor sini, saya nih orang persekutuan doa, tahu pelayanan, tahu khotbah, itu belajar dari persekutuan doa. Nah, persekutuan doa itu banyak sekali yang katanya punya karunia, pokoknya sedikit-sedikit bisa lihat Tuhan. Sampai saya suka bercanda, dia bilang, "Mangkali lu terlalu banyak lihat kalender." Jadi sedikit-sedikit lihat Tuhan. Pengertian lihat Tuhan di situ bukan kasat mata. Karena Alkitab berkata tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan kecuali, saudara-saudara, Tuhan sendiri yang mengizinkan orang itu melihat dia. Itu pun sangat sulit, seperti kasus Musa.
Ya. Tapi secara umum tidak ada. Oh, pas di sini. Siap, hormat. Ini kakak-kakak saudara. Baik, kita lanjut ya. Jadi baik, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa melihat Allah artinya bukan kasat mata, tapi artinya dia merasakan kehadiran Allah. Tema yang dibuat oleh kaum pria kami untuk kegiatan ini adalah Miracle in Cell. Keajaiban dalam sel. Keajaiban hanya bisa terjadi kalau Tuhan hadir. Ayat ini berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Artinya dia merasakan kehadiran Allah. Ada seorang kosmonot Uni Soviet, namanya Yuri Gagarin. Dia ateis. Dia pernah injak kaki di bulan. Dia injak kaki di bulan, tapi dia ateis. Waktu dia pulang ke bumi, dia diwawancarai oleh wartawan, reporter televisi. Mereka wawancara dia, lalu mereka berkata, bagaimana pengalaman di bulan? Dia bilang, saya sudah sampai di bulan. Saya lihat kiri kanan, neraka tidak ada, sorga tidak ada. Karena dia kan ateis. Ateis kan tidak percaya adanya Allah. Saya sudah injak kaki di bulan. Saya lihat ke kiri, pikir mau dapat neraka, ternyata tidak ada. Lihat-lihat, pikir mau lihat sorga, sorga tidak ada. Jadi kesimpulannya, neraka tidak ada, sorga tidak ada, Tuhan Allah tidak ada. Lalu seorang pendeta baca komentarnya. Pendetanya balas komentarnya. Pendeta bilang begini, kau tidak lihat apa-apa karena kau ada dalam itu pesawat angkasa luar, lalu lu pakai bantuan O2. Tadi kalau lu keluar baru lu cabut itu O2, lu langsung lihat neraka. Artinya begini, surga atau neraka atau Tuhan Allah itu dimensinya dimensi rohani. Itu dimensinya dimensi kekekalan. Dan ayat ini berkata, hanya orang yang suci hatinya yang kita bisa melihat Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Keluarga mau hadir atau tidak, teman mau hadir atau tidak, tapi Tuhan Allah hadir. Amin. Makanya lagu Kidung Jemaat bilang apa? Allah hadir bagi kita. Itu hadir dalam artian ketika kita 2-3 orang berkumpul dengan kesucian hati, di situ Allah hadir. Karena kalau hati tidak suci, repot kekasih-kekasih Tuhan. Karena Tuhan tuh begitu. Dengan orang yang suci hati, dia berlaku suci. Dengan orang yang bengkok, dia berbelit-belit. Saya baca buat saudara. Dalam 2 Samuel 22 ayat 27, apakah ayatnya bisa ditunjukkan? 2 Samuel 22 ayat 27. Ini ayat bilang begini, Bapak Mama. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belit. Ya Tuhan Allah begitu. Kalau kau lurus, saya akan kasih lurus kau pun jalan. Kalau kau tulus, saya akan luruskan jalanmu. Kalau kau suci, saya akan luruskan jalanmu. Tapi kalau coba-coba bengkok-bengkok, beta putar lu. Kira-kira begitu. Sebenarnya Bapak Ibu terkasih, ketika Musa disuruh memimpin Israel keluar dari tanah Mesir, itu tidak lama. Kalau mereka lurus hati, tidak lama, 40 hari sampai. Tapi Tuhan bilang mereka terlalu berputar-putar, maka Tuhan putar mereka 40 tahun. Ini ayat benar. Lu suci, beta suci. Lu bengkok, beta putar lu. Kira-kira begitu. Nah ini masalah hati. Makanya Amsal Salomo mengatakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Seluruh kehidupanmu. Makanya kalau mau merasakan miracle in cell, kalau warga binaan mau merasakan keajaiban dalam sel, kehadiran Tuhan dalam sel,
Tidak bisa tidak. Perbaiki hati kita. Hati ini sentral. Hati ini pusat. Amin, kekasih Allah. Makanya saya bilang kalau hati su mantap, Tuhan hadir. Orang-orang yang waktu saudara di luar lagi jaya, orang Kupang bilang don't tafik, don't tempel dan saudara. Bagian saudara susah dan saudara ada. Itulah manusia. Yang setia dengan kita cuma satu, Tuhan Yesus namanya. Tidak ada yang lain. Mereka tidak maha hadir. Dan mereka juga bisa belat-belit. Tuhan Allah tidak. Maka dari itu, di pagi yang diberkati ini, Bapak Ibu terkasih, kita harus suci hati. Memang kalau omong suci hati ini ada gampang-gampang sulit. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, firman Allah berkata dalam Kejadian 6 ayat 5, kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi hati manusia tuh kecenderungannya jahat. Yeremia pasal 17 ayat 9 bilang begini, hati itu licik, tidak ada yang lebih licik dari hati. Makanya kenapa Tuhan bilang jaga hati, karena hati ini sentral. Markus bilang dalam Markus 7 mulai ayat 21. Kalau bisa tayang di depan, puji Tuhan. Kalau tidak, saya akan usahakan baca buat kita. Ini ayat bilang begini, saudara-saudara. Markus 7 mulai ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Lalu 23 bilang begini, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi memang kelihatannya sulit juga ya. Kalau mau miracle in cell, harus Tuhan hadir. Tuhan hadir syaratnya harus suci hati. Tapi ayat yang kita baca merupakan fakta ya dari hati manusia tanpa kecuali. Semua keturunan Adam dan Hawa dari hati muncul semua. Kenapa tiba-tiba orang bunuh orang? Hati. Kenapa tiba-tiba Kain bunuh Habel? Hatinya panas. Dia punya hati sudah panas, lalu tidak diselesaikan panas hati itu, dibiarkan saja, maka dia mulai beranak cucu dosa-dosa lain. Doktrin dosa begitu. Dosa kalau diselesaikan sampai akar, maka dosa akan beranak cucu dosa. Makanya awalnya panas hati, kemudian tidak peduli firman. Orang kalau hati tidak beres, khotbah begini tidak masuk. Tapi kalau saudara hati beres, tembus. Ini khotbah masuk. Kalau Anda hati tidak beres, mau undang pengkhotbah dari langit sekalipun tidak akan masuk, Bapak Mama. Khotbah ini hanya masuk kepada hati-hati yang betul-betul berserah kepada Kristus. Nanti saya kasih tahu solusinya. Bagaimana supaya hati saya dan Bapak Ibu terkasih menjadi suci. Lalu kemudian Tuhan hadir dan miracle in cell terjadi di hidup kita. Ada keajaiban saat kita di sel. Ada keajaiban sekalipun kita adalah warga binaan. Tidak tahu hukuman berapa lama. Tidak penting. Berjalan bersama Tuhan itu indah. Mau berapa lama, asal Tuhan di pihakku, aku lebih dari pemenang. Amin. Saudara, Tuhan adalah kebutuhan utama Bapak Ibu semua dan saya. Tidak ada yang lain. Ini bukan hanya bagi warga binaan di sini. Semua kawan-kawan yang dari luar, saudara datang di sini termasuk pegawai lapas. Saudara biar tidak ada di sini. Tapi kalau saudara hati kotor, Anda orang lebih menderita, orang lebih sial, orang lebih malang dibanding mereka yang ada di dalam.
tapi hatinya bersih. Jadi kesimpulannya apa? Mau di luar, mau di dalam, siapapun kita, jagalah hatimu baik-baik. Bagaimana supaya hati kita menjadi suci? Langkah pertama, yang pertama, harus beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Hati ini tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik, tidak bisa. Biasa orang bilang mau kasih bersih hati, tolong orang. Salah, itu langkah berikut. Langkah paling pertama beriman dulu. Kristen ini beda dengan yang lain. Yang lain beramal supaya dosa terhapus, kita tidak. Dosa dihapus oleh satu pengorbanan. The one and only way, satu-satunya jalan. Cuma jasa penebusan Kristus. Cuma itu yang bisa bikin suci hati kita. Bukan sumbangan kita, bukan amal kita, bukan pelayanan kita, bukan kontribusi kita untuk gereja atau untuk kemanusiaan. Bukan, itu nanti saya bahas. Tapi yang paling pertama, Yesus harus jadi penguasa tunggal dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Tanpa itu tidak bisa. Paulus diutus pertama-tama, Petrus diutus pertama-tama, semua rasul diutus bukan supaya khotbah bilang ayo berbuat baik, bukan, ayo terima Yesus. Amin. Karena dengan menerima Yesuslah, darahnya yang tercurah 2000-an tahun yang lalu itu, kuasanya tidak berubah. Mulai darahnya tercurah sampai hari ini, bahkan sampai dia datang kedua kali nanti, kuasa darahnya lah yang mampu menghapus kekotoran-kekotoran yang kita baca yang ada di hati kita itu. Selain itu tidak bisa. Tidak bisa. Makanya kalau kita lihat beberapa data lain di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9, ayat ini bilang begini Bapak Ibu. Kisah 15 ayat 9, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dan mereka, Yahudi non-Yahudi, tidak ada perbedaan. Kenapa? Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi hati saya dan Bapak Mama hanya bisa dibersihkan ketika kita mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara menatap saya dan berkata, Pak Mel, kami semua ini Kristen, bahkan dari lahir su Kristen. Ada yang anak pendeta, ada yang bilang saya pun toh kandung nih majelis 3 periode. Theo yang bendahara pembangunan gereja. Jadi kami ini keluarga Kristen, Pak Mel. Pak Mel datang-datang suruh terima Yesus. Dengar Bapak Mama ya, dengar. Kristen itu ada 2. Ada Kristen sejati, Kristen asli, dan ada Kristen palsu. Dua-dua Kristen. Yang saya mau khotbah supaya saudara merasakan keajaiban dalam sel, saudara harus jadi Kristen asli. Yesus bilang dalam satu ladang ada lalang, ada gandum. Gandum itu gambaran Kristen asli, lalang itu gambaran Kristen palsu. Yesus berkata dalam satu pohon ada 2 jenis ranting. Ada ranting berbuah dan ada ranting tidak berbuah. Menggambarkan siapakah ranting berbuah itu? Kristen yang dulu berdosa, tapi ketika terima Yesus, hatinya disucikan, makanya dia berbuah. Kalau ranting tidak berbuah, di KTP Kristen, di KK Kristen, nama ada terdaftar sebagai anggota gereja lokal tertentu, tapi hatimu siapa tahu. Amin Bapak Ibu. Saya sedang bicara isi hati Allah. Allah yang mana? Allah yang mengetahui kedalaman hati orang. Makanya saya khotbah dimulai dengan ayat tadi. Jangan ada yang berbelat-belit, nanti repot. Tuhan putar kita. Saya omong ini. Kalau salah bilang salah, dosa bilang dosa. Jangan bela-bela diri. Itu dia pun nama belat-belit. Tuhan putar kau lebih lama. Amin Bapak Ibu. Itu maksud saya.
Beta ini kan sebenarnya lucu. Tapi kasihan saudara di sini beta hanya datang bikin lucu. Itu hanya sentuh emosi Anda. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Anda ketawa, pulang tetap stres. Tapi kalau Anda betul-betul menyerahkan diri, Roh Kudus bekerja, Yesus bekerja, menjamah hati kita, saudara, kami pulang, Anda tidak kesepian. Kenapa? Karena Yesus selalu hadir di dalam selmu, di kamarmu, di tempat tidurmu. Yesus ada. Amin. Jadi kalau mau supaya hati kita suci, hanya Yesus. Dan jangan langsung bilang, ini satu, ini katong su Kristen bagian lama, dia datang khotbah inilah. Jangan. Kristen sejati sikap hormat kepada firman. Dia rendah hati, bukan dia berkomentar macam-macam. Amin. Makanya saya bilang, kalau kita Kristen apa? Yesus bilang nanti aku kembali, aku pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Orang yang suci hatinya itu yang domba-domba. Yang hati keras kambing. Domba itu punya perjalanan hidup luar biasa. Dia punya kepekaan terhadap suara gembala. Gembala di depan, dia ikut dari belakang. Gembala bilang kanan-kanan, gembala bilang kiri-kiri, gembala bilang maju-maju, gembala bilang stop. Jadi dia peka dan dia nurut. Itu domba. Kalau kambing lain, boto hela dia hela balik ketong. Kalau domba begitu, ayo ibadah, dia bilang oke. Kalau kambing, ayo ibadah, ayo main catur. Contoh saya, jam ibadah, masa main catur salah? Tidak salah dong. Namanya dalam sini kita bakawan, refreshing, olahraga, boleh. Tapi kalau domba, ada seruan, ada panggilan, ayo kumpul, beribadah. 2-3 orang berkumpul sepakat Yesus hadir. Dan kalau Yesus hadir, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa diampuni, yang terikat dilepaskan, bahkan yang sakit disembuhkan. Itu kalau Yesus hadir. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Mama yang paling tahu Bapak Mama punya Kristen seperti apa. Tapi saran saya, lebih baik takluk di hadapan Tuhan. Undang dia sungguh-sungguh berkuasa, menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Hanya dia yang bisa hapus itu daftar-daftar kebejatan tadi. Hanya dia yang bisa hapus. Saya bandingkan dengan data berikut lagi ya. Ibrani pasal 9 ayat 13 dan 14. Di sini penulis Ibrani kontraskan antara ritual Yudaisme yang penyuciannya hanya bertahan cukup 1 tahun, tapi darah Yesus dia menyucikan selama-lamanya. Ibrani 9 mulai ayat 13. Saya baca buat Bapak Ibu jemaat. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah saja. Itu Yudaisme, ritual agama Yahudi, menyucikan kulit luar saja. Tapi darah Yesus beda, kuasanya dahsyat, membersihkan sampai kedalaman hati. 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan, garis bawahi, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya Bapak Ibu, bagaimana suci hati? Terima Yesus sungguh-sungguh. Ya, orang terima Yesus sungguh-sungguh itu ada 2 tanda, saya kasih tahu. Yang pertama, dia punya keyakinan keselamatan. Keyakinan keselamatan maksudnya begini. Kalau orang tanya dia, kira-kira mati ini malam kemana? Dia tahu kemana. Tidak akan ada yang namanya kegentaran di hati, tidak ada. Tapi yang belum terima Yesus, dia tahu mati ini malam, dia tidak tahu kemana. Mati ini malam kemana? Nanti baru kau lihat, saya bayangkan. Kristen tidak begitu. Kristen yang punya Yesus klaim janji Allah. Yesus
berkata apa? Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti aku kembali, aku bawa kamu ke tempat aku berada. Supaya di mana aku berada, di situ kamu ada. Amin. Mungkin di sini kita tidak punya tanah. Tapi bagi yang percaya Yesus, Anda boleh klaim, aku punya rumah di sorga. Rumah di sini tidak kekal. Kok gempa kemarin saya lari salah. Di sini ada lari kok semua. Hah? Oh lari. Rumah di sini tidak kekal. Beta kemarin baru KKR di Palu. Mereka cerita gempa Palu. Kalau gempa atau tsunami biasa itu biasalah. Tapi ada yang bernama likuifaksi. Itu tanah mall sampai ini otor rumah dong. Turun sampai 30-40 meter di bawah. Tidak mungkin ambil. Fortuner, Alphard, Ruko, talaan. Maksudnya begini. Saudara mau harap apa dari tanah-tanah di dunia ini? Pernah baca Alkitab Tuhan bilang apa? Waktu Ayub diproses, Ayub bilang apa? Waktu semua hartanya habis, anak 10 orang mati, Ayub bilang, aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Maksudnya lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Kalau kita punya apa-apa itu cuma titipan. Makanya beta bingung orang NTT bisa mati isi kopi gula di peti. Maksudnya kopi gula termos air panas berkusu-kusu di bayi bilang aus na eos sendiri. Ini kan kita pun budaya. Saya tidak tahu yang lain. Konteks beta yang Kristen Protestan masih banyak yang model begitu. Orang masih hidup, mereka tidak salom. Sumati lewat kuburan baru salom Bapak. Lu mau salom tuh orang hidup lu salom supaya dia balas. Amin. Ini orang sumati baru minta kupi dikubur lah, minta petunjuk, minta angka. Itu budaya kita orang timur percaya yang begitu-begitu. Orang belajar Alkitab sudah tahu itu Tuhan benci, itu berhala. Kalau belajar Alkitab paham. Amin, kekasih Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Kristen yang sudah terima Yesus, yakin seyakin-yakinnya, kapanpun saya mati, seturut nomor urut saya, jadwal saya, jatuh tempo, Tuhan tendes di atas, putus di bawah. Oh kan kau tombol semua di atas toh. Waktu tendes di atas, jantung stop di sini. Kau tahu ini kan ada tunggu tanggal tendesnya kapan. Dengar, sebelum Tuhan tendes, itu tombol hari mati. Beta pakai bahasa penggambaran yang mudah kau cerna. Beta mengandaikan seolah-olah ada tombol di atas, waktu tekan putus di sini. So, siap karena tekan? Urusan Tuhan Allah. Dia mau tekan kapan? Aku yakin kalau hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup orang disebut hidup Kristus. Yang ngomong itu Paulus. Saat dia berjumpa Yesus, saat dia menerima Yesus, saat dia berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Makanya dia berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia yakin kapanpun saya mati, saya akan dikumpulkan bersama Yesus. Itu orang beriman. Jadi kalau saudara yang masih takut-takut mati, kau perlu terima Yesus. Imanmu tidak beres tuh. Bagaimana sudah Kristen bagian lama, kalau mati ke mana? Nah itu. Yang kedua, orang kalau ngaku beriman, perubahan hidupnya kelihatan. Kan ada orang tuh yang lucu, yakin banget masuk surga, mati di mana? Di surga. Tapi diputar balik tidak habis-habis. Tipu terus, bohong terus, cabul terus,
semangat terus. Sorry Bapak Ibu, beta omong. Beta tahu, kadang-kadang ada orang sudah di sel begini, mah. Pikiran masih yang porno. Kadang-kadang disan minta kitab, dia bilang, bawa gambar dulu. Lu sudah dalam sel cuma lihat gambar apa? Gambar Yesus. So di sini lu mau lihat gambar apa? Lu gambar sendiri. Ini hidup sebegini lah, bikin kotor otak dan hati. Jangan. Yesus membersihkan kita supaya kita tetap bersih dan merasakan miracle in cell. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sudah Anda terima Yesus? Uji sendiri. Yakin mati masuk surga? Sudah ada perubahan hidup? Sudah bisa ampuni itu orang-orang di luar sana yang mungkin gara-gara mereka Anda masuk sel? Sudah bisa doakan mereka? Kalau belum bisa, hatimu bermasalah. Teladani Kristus yang berkata ampuni mereka. Teladani Stefanus yang berkata ampuni mereka. Doakan musuhmu. Jangan sudah dalam sini bilang, in bed keluar dia mati. Saudara, ini setan ketawa Anda. Lalu Anda ibadah bikin apa? Anda menyanyi bikin apa? Kalau masih ada bilang, in bed keluar. Di sel main angka besi terus, bed keluar dia mati. Lu keluar, dia sudah jadi anggota dewan. Lu mau kasih mati dia? Saudara, kita yang suka kepahitan deh orang, dengar. Kita yang benci orang, itu ibarat saudara yang minum racun, baru berharap dia yang mati. Itu tuh. Saudara tuh minum racun tuh, kepahitan tuh racun secara psikis. Anda yang telan racun berharap orang mati, karena tidak akan. Kau yang mati, dia tambah jaya. Jadi lebih ikut metode Kristus. Doakan musuhmu. Amin. Lepaskan pengampunan. Serahkan hatimu kepada Yesus. Sebab orang yang beriman kepada Yesus yakin selamat sekaligus ada perubahan. Yang berikut, supaya hati tetap suci, tolong tiap hari ini ya Bapak Mama, kita sepulang ini ada semua toh harus baca. Yohanes 15 ayat 3 bilang begini. Kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Firman itu membersihkan. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 16 tentang Alkitab, itu ayat bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, lalu mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17-nya bilang apa? Dengan demikian semua manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mau hati suci? Yang pertama minta ampun, terima Yesus sungguh-sungguh. Yang kedua selalu belajar firman. Dan kalau ada yang tidak beres, jangan lama-lama, langsung datang di Tuhan berkata, ampuni aku. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita. Dengar, Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Segala dosa, segala kejahatan. Artinya apa? Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang mungkin terjadi di depan. Ketika kita mengaku, kita terima Yesus, Dia hapus semua. Amin, kekasih Allah. Model begitu, kita akan rasakan kehadiran Allah. Dan yang berikut, tetap menjaga kesatuan hati di dalam sini. Amin. Saya berharap kita sudah sama-sama menderita, kita sama-sama punya beban. Ayo bersatu hati. Kristen itu punya prinsip begini, aku akan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, tapi aku akan menangis dengan orang yang menangis. Ya, saya umumkan di gereja Tuhan kemarin waktu kami mau datang, saya bilang kami mau kunjungi saudara-saudara kami warga binaan di lapas.
Kita yang dari luar nih tidak tahu perjalanan ke depan. Jangan sampai kita yang di luar, satu saat kita juga masuk di dalam. Kita tidak tahu. Jadi kami senang melakukan firman Allah. Yesus bilang waktu dia datang, waktu aku di penjara engkau mengunjungi aku. Saudara-saudara, Anda semua ini berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini saudara kami. Kami sangat mencintai Anda. Kalau kami saja begitu mencintai Anda, apalagi Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita semua. Oleh karena itu, tetaplah cinta Yesus dan melakukan yang terbaik untuk Kristus. Saya selesai, karena setelah ini masih ada acara. Begitu ya Bapak Asa? Dengar bilang ada acara lagi. Jadi saya cukup sampai sini. Saya mau mendoakan kita. Mari kita berdiri bersama-sama.